S-400 secara tak langsung menjaga penerbangan pesawat Presiden Jokowi, letaknya dekat Bandara Vnukovo 2, Rusia. Presiden Jokowi beserta rombongan diketahui sudah tiba di Rusia pada 30 Juni 2022. Dilansir dari setkap.go.id pada 30 Juni 2022, dijelaskan Presiden Jokowi tiba di Bandara Vnukovo 2 di Moskow, Rusia sekitar pukul 9 pagi waktu setempat. Perlu diketahui jika Bandara Vnukovo 2 yang menjadi tempat kedatangan Presiden Jokowi di Moskow, Rusia, letaknya tidak jauh dari Kremlin. Perlu diketahui jika kunjungan kerja Presiden Jokowi yang berada di luar negeri tercatat sudah hari kelima. Terlepas dari itu, yang menjadi hal unik dan jarang diketahui publik soal kunjungan Presiden Jokowi ke Rusia adalah S-400-nya. Pernah diinformasikan oleh tas.com pada 28 Januari 2022, S-400 Rusia ditempatkan dekat Moskow. Sebuah batalion baru sistem rudal permukaan ke udara S-400 Trium menjalankan tugas tempur di Resimen Pertahanan Udara yang ditempatkan di kota Dimitrov dekat Moskow. Tulis tas.com. Dari adanya penjelasan tersebut, maka batalion S-400 Rusia ditempatkan di kota Dimitrov, dan perlu disadari bahwa kota Dimitrov yang menjadi tempat penempatan S-400 Rusia berada di utara Moskow. Dan jarak kota Dimitrov yang ditempatkan S-400 ke Moskow, Rusia hanya sekitar kurang lebih dari 83 km saja. Serta jarak Bandara Vnukovo 2 ke kota Dimitrov markas S-400 dekat Moskow hanya sekitar 107 km. Dari dekatnya Bandara Vnukovo 2 dan markas S-400 Rusia di kota Dimitrov membuat daya jangkau S-400 mampu mengcover. Itu artinya secara tidak langsung S-400 Rusia menjaga penerbangan pesawat Presiden Jokowi. Karena jarak jangkau terjauh rudal S-400 Rusia diketahui bisa mencapai jarak 400 km. Dikutip dari armytechnology.com, S-400 mengintegrasikan radar multifungsi serta sistem deteksi. Maka halnya di S-400 punya penargetan otonom serta sistem rudal anti pesawat. Serta peluncur dan pusat komando dan kendali ada di S-400 sebagai pusat kendalinya. Maka hasilnya adalah S-400 mampu menembakkan 3 jenis rudal untuk menciptakan pertahanan berlapis. Oleh karena itu, S-400 dapat menyerang semua jenis target udara, termasuk pesawat, UAV, dan rudal balistik, dan jelajah bisa dihalau oleh S-400. Dalam jangkauan terjauh, S-400 diketahui bisa mencapai jarak 400 km. Serta ketinggian S-400 bisa mencapai 30 km dan cukup ideal bagi sebuah sistem pertahanan udara. Sistem S-400 dapat secara bersamaan melibatkan 36 target. Itu artinya S-400 sanggup menembak jatuh target dalam jumlah yang cukup banyak. Lalu ada klaim jika S-400 2 kali lebih efektif dari sistem pertahanan udara Rusia sebelumnya. Ini menandakan jika S-400 lebih unggul dari beberapa varian S-300 sebelumnya. Perlu diketahui bahwa S-400 dapat digunakan dalam waktu 5 menit. Dari kelebihan tersebut, maka jelas saja bahwa S-400 cukup cepat dalam persiapan yang singkat. Atas hal ini, maka S-400 juga dapat diintegrasikan ke dalam unit pertahanan udara yang ada. Oleh karenanya, S-400 Rusia menjadi sistem pertahanan udara yang menempati posisi 3 besar dunia. Selain itu, S-400 menggunakan 4 jenis rudal baru selain sistem rudal S-300 PMU. Rudal pertama S-400 adalah 48N 6DM atau yang dikenal dengan istilah 48N6E3. Senjata rudal S-400 tersebut adalah varian yang ditingkatkan dari 48N6M dengan sistem propulsi yang benar-benar kuat. Alhasil rudal andalan S-400 tersebut dapat menghancurkan target udara dalam jarak 250 km. Selanjutnya ada rudal 40N6 yang punya jangkauan 400 km dan menggunakan radar aktif untuk mencegat target udara pada jarak yang jauh. Dengan rudal S-400 ini dapat diluncurkan melawan AWACS, G-Stars, IE-6B support jammers dan juga target bernilai tinggi lainnya. Untuk itu, S-400 juga mampu meluncurkan rudal darat ke udara jarak menengah 9M96E dan 9M96E2. Taring utama S-400 dirancang untuk dampak langsung. Rudal dapat menyerang target yang bergerak cepat. Seperti pesawat tempur dengan probabilitas hit yang tinggi bisa dihancurkan oleh rudal S-400 ini. Selanjutnya, sistem komando dan kontrol 55K6E dari S-400 didasarkan pada kendaraan pos komando bergerak Ural 532301.
Pos Komando S-400 dilengkapi dengan konsol LCD untuk memproses data pengawasan ruang udara dari masing-masing baterai. Alhasil, S-400 dapat mengontrol dan memantau radar pengawasan jarak jauh, dan S-400 juga dapat melacak ancaman udara dan memprioritaskan sebuah ancaman. Dari kecanggihan tersebut, maka tak heran jika Rusia masih mengoperasikan S-400 serta beberapa negara juga kepincut ingin S-400, tetapi sanksi Amerika Serikat seperti CAATSA menghantui pembelian alutsista ini.